Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misela Duyanti dengan NIM 401200073 dari kelas Ekonomi Syariah C akan mempresentasikan materi konsep akad dan akad bank syariah. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari akad. Akad yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu aqadah yang berarti mengikat atau mengokohkan. Sedangkan secara bahasa artinya ikatan atau mengikat. Maksud dari akad di sini adalah keterkaitan antara ijab, pernyataan perpindahan kepemilikan, dan qabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Selanjutnya kita cari tahu mengenai pengertian bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selanjutnya yaitu syarat umum akad. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi hukum, baik berakal, balik, dan lain sebagainya. Jikapun belum balik, sudah memiliki perwalian yang tepat. Yang kedua yaitu objek akad haruslah jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Yang ketiga, akad dan objek akad tidak dilarang oleh syara. Yang keempat, ada manfaatnya, tidak mudarat. Yang kelima, ijab dan qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara. Selanjutnya yaitu struktur akad bank syariah. Wa'ad atau akad kita bagi menjadi dua bentuk, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah, di mana akad tabarru' merupakan akad yang non-profit oriented dan tijarah itu merupakan akad yang profit oriented. Akad tabarru' contohnya seperti qard, wadi'ah, wakalah, kafalah, rohan, hibah, dan wakaf. Sedangkan akad tijarah kita bagi menjadi dua bentuk yaitu natural certainty contract dan natural uncertainty contract, di mana natural certainty contract itu sudah jelas baik dari segi pembayaran, dari segi jumlah maupun waktunya sudah diberikan kepastian seperti murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Sedangkan natural uncertainty contract ini belum diberikan kepastian mengenai pendapatan atau return baik dari segi jumlah maupun waktu seperti musyarakah dan mudharabah. Yang pertama yaitu akad tabarru'. Tabarru' berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang berarti kebaikan. Akad tabarru' adalah akad perjanjian yang bertujuan untuk kebaikan, sehingga bersifat tolong-menolong dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi, akad tabarru' adalah transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Akad-akad yang termasuk ke dalam bentuk akad tabarru' yang pertama yaitu akad qard, yaitu suatu akad pinjaman kepada seseorang atau nasabah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua ada wadi'ah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penitip mengkehendakinya. Yang ketiga yaitu wakalah, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Akad-akad selanjutnya yang termasuk ke dalam bentuk akad tabarru' yaitu ada kafalah, yaitu jaminan atau tanggungan yang diberikan penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau makful. Selanjutnya ada rohan, yaitu perjanjian hutang piutang dengan menyertakan suatu barang sebagai jaminan atas hutang tersebut. Selanjutnya ada hibah, yaitu pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya ada wakaf, yaitu menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu akad tijarah. Akad tijarah adalah akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan atau for profit oriented. Dan akad tijarah masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Akad-akad yang termasuk dalam akad tijarah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada natural certainty contract, merupakan suatu kontrak atau akad bisnis yang dimana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu.
Macam kedua yaitu natural uncertainty contract, yaitu merupakan suatu kontrak atau akad bisnis di mana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Yang termasuk ke dalam natural certainty contract yaitu yang pertama, murabahah, akad jual beli yang dalam penetapan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Yang kedua ada salam, akad jual beli dengan cara pesanan, pembayarannya secara tunai dan penerimaan barangnya diserahkan kemudian. Yang ketiga yaitu istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual atau pembuat. Selanjutnya yaitu ada ijarah, pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya yaitu natural uncertainty contract. Jika tadi kita tahu bahwa certainty contract adalah akad dalam bisnis yang berikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya, natural uncertainty contract merupakan akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return baik dari segi jumlah maupun waktu. Contohnya yaitu yang pertama seperti musyarakah. Musyarakah merupakan suatu bentuk kerjasama yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian yang disepakati. Selanjutnya yaitu mudharabah, suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Akad natural uncertainty contract yang selanjutnya yaitu muzara'ah, yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Selanjutnya ada musaqah, di mana merupakan akad kerjasama di mana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan. Selanjutnya yaitu muqabarah, yaitu merupakan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana bibit berasal dari pemilik lahan. Jika muqabarah, bibitnya berasal dari pemilik lahan, kalau muzara'ah, bibitnya berasal dari si penggarap. Selanjutnya, akad dan produk bank syariah. Yang pertama di bidang pendanaan, ada 4 pola. Yang pertama pola titipan, wadiah yadomanah seperti giro dan tabungan. Yang kedua ada pola pinjaman tauqot, contohnya seperti giro dan tabungan. Yang ketiga yaitu pola bagi hasil, mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah, contohnya seperti tabungan, deposito, investasi, dan obligasi. Yang keempat yaitu pola sewa atau ijarah, contohnya seperti obligasi. Di bidang kedua, yaitu pembiayaan, terdapat 4 pola. Yang pertama yaitu pola bagi hasil, ada mudharabah dan musyarakah. Yang kedua pola jual beli, ada murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga ada pola sewa atau ijarah. Yang keempat ada pola pinjaman atau qard atau talangan. Yang ketiga yaitu produk dari jasa perbankan. Yang pertama ada pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hawalah, rohon, sarf, dan ujroh atau jasa keuangan. Yang kedua ada pola titipan, wadiah amanah seperti jasa non keuangan. Yang ketiga yaitu pola bagi hasil, yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu jasa keagenan. Dan yang terakhir yaitu sosial, yaitu pola pinjaman atau qardul hasan, produknya adalah pinjaman kebajikan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.